Halo, selamat siang Sobat Blue. Terima kasih banyak udah join live Blue by BCA Digital. Happy Blue Day, selamat ulang tahun buat Blue yang ketiga tahun dan selamat datang di Blue Experience on Air bareng aku Poni di sini. Nah, jadi Blue Experience ini tuh rangkaian acara dalam rangka ulang tahun Blue yang ketiga dengan tema Adulting 101 Survive and Thrive yang dilakukan selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 Juli 2024. Dan akan membahas 3 topik seputar proses menuju kedewasaan, yaitu karir, pertemanan dan pernikahan. Dan akan ada 3 sesi tiap harinya. Jadi kayak hari ini ada tadi jam 12 siang kalau kalian udah nonton, jam 3 sore sekarang, dan jam 7 malam nanti. Dan lebih seru lagi, seperti yang kalian tahu, kita bakalan ngobrol sama para TikTok creators favorit kalian semua. Yes, oke. Nah, Blue Experience on Air kali ini kita udah akan membahas selama karir 1 jam ke depan. Jadi buat teman-teman yang udah join live, stay tune terus sampai akhir karena akan ada Blue Quiz yang jawabannya tersebar di sepanjang live, dan akan ada reward spesial buat kalian yang berhasil jawab dengan benar semua pertanyaannya. Jadi hadiahnya tuh ada kartu flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience Onsite Jakarta dengan special speakernya yaitu Kunto Aji, dan masih banyak banget nih. Banyak banget reward seru lainnya. Ada banyak banget hadiahnya, luar biasa ya. Dan teman-teman bisa masukin aja link Blue Quiznya yaitu di blue.id/bluexp quiz 1. Nah, itu dia. Langsung aja cek aja link Blue Quiznya dan di blueexperience.id atau bisa langsung ke Instagramnya Blue by BCA Digital. Selain itu Sobat Blue bisa juga mendapatkan tiket onsite Bandung, Jogja, Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Nah, cara itu gampang banget, simple. Dengan Sobat Blue tuh lakukan 3 kali in-app payment di Blue aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app payment Blue lainnya. Dan untuk detailnya bisa langsung aja cek website blueexperience.id. Nah, buat teman-teman ya yang belum punya rekening Blue, menurut gue lo langsung aja buka pakai kodenya ada Blue Experience supaya kalian bisa proses lebih cepat dan rekeningnya langsung jadi, karena banyak banget promo Blue Day cashbacknya sampai dengan 333.000 cuma sampai hari ini aja. Wow, jadi buka ya rekeningnya. Oke. Nah, kita hari ini tuh tidak sendiri ya, saya di sini. Kita akan membahas tentang karir. Memilih dan mendapatkan karir tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi kalau misalnya ada yang galau, apakah pekerjaan kalian yang sekarang itu bisa menjamin masa depan atau enggak, atau kalian galau pekerjaan yang sekarang ini itu idaman atau enggak sih, atau galau karena belum menemukan talk show yang pas untuk mengobrolin sini semua. Tenang saja, saat ini kita akan membahas versatile career choice agar kalian di rumah tidak lagi bingung dan menentukan career path kalian ke depannya. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Kalau tadi saya sudah sama CT ya, sekarang kita sudah sama Kak Asti Chandramaya. Yes, aku sudah muncul ya. Iya. Hai. Ini dia Kak Asti. Kalian pasti tahu lah ya Kak Asti ini siapa. Ini adalah sosok yang telah memiliki banyak pengalaman dalam industri PR dan bekerja dengan banyak klien FMCG yang ternama, dan pengalamannya tidak perlu diragukan. Dia mencakup berbagai proyek di berbagai industri yang berbeda. Jadi sudah pakar ya. Iya, Kak Asti. seperti itu. Pakar sekali ini dia. Dan juga dia ini content creator yang memiliki ratusan ribu followers di TikTok. Jadi give it up for Kak Asti. Wah, menepuk tangan diri sendiri. Hai Foni, and happy birthday untuk Blue ya. Benar. Hari ini. Aduh, oke. Umurnya 3 tahun tapi udah adulting aja ya, luar biasa. Ini dia. Jadi kita bakal main games dulu nih Kak Asti. Kita akan main game jujur-jujuran. Jadi kalian teman-teman boleh banget ramein di kolom komentar kalau misalnya kalian ada mau nanya-nanya apa nih ke Kak Asti. Kita akan menjawab dengan jujur ya. Yuk, iya tidak dong. ada kebohongan di antara kita. Oke. Nah, kita ini ada yes no emoji face juga gamenya. Ntar kalau misalnya Kak Asti setuju atau tidak setuju, Kak Asti tunjukkan dengan facial expression. Padahal emoji yang paling sering aku gunakan adalah yang ini. Wah, ini Foni. ya, begini ya. Jangan kayak gini jawabnya nanti ya. Iya, begini doang ini nih. yes or no ya. Oke. Yes or no. Jadi kayak senyum atau kayak wow. Sigma face. Oke. Face. Itu dia. Nah, pertanyaan yang pertama, ngopi di pagi hari.
Yes or no? Apa itu? Ekspresi apa itu? Ekspresi tetap ada gini. Tetap begini. Tidak. No. Kenapa tuh? Karena aku ngopinya biasanya setelah makan siang. Jadi makan siang, ngopi, nggak balik lagi ke kantor. Nggak dong. Jangan ya. Jadi aku lebih prefer siang. Makanya kalau pagi hari enggak. Biar nggak asam lambung ya. Betul. Nih sobat-sobat ada lemah jangan nih ya. pagi hari. Betul. Oke. Semua orang bisa menjadi PR. Ini yes, no, in the middle bisa. Straight face ya. Poker face. Oke. Karena depends dari passion, dari skill. Dibilang semua bisa sih. Mungkin kalau misalnya ditekuni dan belajar bisa ya Foni ya. Tapi bisa. kan itu kembali lagi nih. Kalau dirinya aja udah nggak passionate gitu ya. Betul. Pasti nanti jalannya juga akan lebih susah gitu. Jadi jalannya tergantung. berkerikil ya nanti. Wow. Banyak anak, banyak rezeki. Wow. Kaget ini ya, ekspresi kaget. No sih. No. Gimana? Cukup anak dan mencukupkan rezeki. Nah itu betul ya. Lebih baik cukup anak dan cukup tabungannya. Amin. Itu paling benar. Next ya, menjadi content creator lebih menyenangkan dibanding menjadi seorang PR. Wow. Aku no semua ya. No. Begini. Ini ya. Sekedar mengingatkan. Ini aku sambil jawab boleh ya? Boleh. Ya. Sebenarnya tantangannya mungkin lebih ke beda challenge-nya. Jadi kalau misalnya lebih menyenangkan itu tergantung bagaimana kamu melihatnya ya. Tapi ini menurut aku sih plus minus sih semuanya. Tapi for the time being aku suka banget doing the best of both worlds, fun gitu. Gitu karena ya senang aja doing content creating sama PR juga. Jadi aku emang suka banget sih di PR juga gitu ya. Jadi tidak melepaskan dunia PR tapi tetap update juga nih. Karena kan sekarang aku kerja di PR tapi aku harus tetap update nih sama what's going on on the internet gitu. Terus sekarang generasinya udah generasi Z, Gen Alpha. Jadi harus benar-benar update dengan dunia digital and content creating itu bantu banget untuk di karir aku juga. Jadi gitu. saling melengkapi. Simbiosis mutualisme. Yes. Betul. Terakhir, saya adalah pencinta K-pop sejati. Yes, kalau ini yes. Wow, kelihatan banget nih generasinya. Bener. Generasi dua. Aku juga masih dengar kok, Pas masih SD tapi aku. Aduh, gitu. Pas bagian itu tuh soalnya aku sudah lebih mature pas mendengarkan lagu Soane Marebua. Tapi kalau yang K-pop sekarang dengar? Aku masih dengar banget. Itu apa? Yang gen-gen baru? Gen-gen baru New Jeans. Oh, New Jeans. Yes, aku masih. Itu lumayan. Aku kalau di kantor kerja masih dengerin lagu playlist K-pop. Ya, aku aslinya K-pop banget, K-popers guys. ini ya. Oke. K-popers. Nextnya kita ada jujur-jujuran. Buat yang tadi udah nanya-nanya boleh banget nih ya komentar-komentar. Kalau misalnya kalian ada mau nanya-nanya lagi, kita jawab dengan jujur. Kak Asti yang jawab, bukan saya. Kalau pengalaman terkocak sama berkarir di PR ada? Oke, sebenarnya nggak ada yang kocak banget sih. Aduh, nggak bisa dibilang kocak juga ya. Cuman lucu. Kocak sama lucu sama dong. Kocak sama lucu sama. Gimana sih si Asti nih? Kocak lucu komedi. Betul. Jadi aku kan mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus ya. Aku ngerjain PR terus aku content creating juga gitu. Di PR aku jadi ya seorang public relations yang professional yang bisa dibilang klien-kliennya juga banyak corporate gede gitu ya. Terus di content creating hidupnya nggak serius lagi nih si Asti nih, nggak jelas gitu ya. 180 derajat ya. Jadi bener-bener beda banget gitu. Nggak sekali 2 kali kalau misalnya ketemu potential client atau my own client misalnya, atau kita kalau di PR agency itu suka pitching gitu, gue udah menampilkan PR gue kayak this girl is professional gitu ya. Terus dia kayak Mbak kayaknya aku pernah lihat di TikTok, kayaknya pernah muncul di FYP deh. Jadi kayak aduh ya Mbak itu saya. Saya sebenarnya 2 orang gitu kan. Saya sebenarnya 2 orang. Tapi pernah gak sih kayak lo nge-klien nih kan PR agency lo, tapi kliennya sama buat endorsean gitu misalnya. Itu menarik juga. Suka ada, tapi biasanya aku set boundaries sih Foni. Jadi aku kadang-kadang suka nggak ngambil endorse yang itu klien aku juga gitu. Jadi agak susah tuh thin line soalnya nanti karena aku
ngonten dengan aku, apalagi aku di PR agency itu aku sebagai konsultan kan. Jadi mereka hire aku untuk berkonsultasi. Sedangkan when it comes to content creating, kita kayak terima aja gitu loh apa yang brand mau kan gitu. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan sama karakter kita di social media aja gitu. Dan itu kayak beda banget. Jadi lebih baik aku set boundaries dari situ aja. Gitu. Boundaries. Very important. Oke. Nextnya, berharap Lula anaknya Kasti ini nantinya berkarir sebagai apa? Tapi ya, aku kan suka sekali-kali tuh ya memunculkan anak aku di TikTok, di konten. Terus dia udah nanya, Kak udah magang ya anaknya? Enggak dong. Gimana bisa? Udah magang. Anak aku baru bisa duduk. Cepet ya. Cepet. Berkarir sebagai apa? Sebenarnya aku terserah sih. Tapi dari orang tua, dari kakak-kakakku sampai aku sekarang, kita semuanya adalah career woman gitu. Jadi jadi kalau dia mau berkarir ya boleh banget. Justru aku encourage karena di keluarga aku juga aku di encourage untuk tetap berkarir sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya Lula nanti jadi content creator gimana? Jadi KOL, jadi Kasti yang jadi manajernya kan langsung di PR-nya kan. Wow. Best of both worlds. Kalau dia mau sih nggak ada masalah ya. Dan kalau ketemu anak kecil sekarang gitu ya, mereka kayak pengen jadi YouTuber gak sih? Banyak banget aku sumpah, aku juga gitu. Ya emang social media and content creating menurut aku not for everyone. Ya kamu juga content creating kan pasti setuju juga gitu. Jadi ya aku sih enggak, ini serius banget pertanyaannya karena anak aku sebenarnya masih 7 bulan. Jadi aku mau jawab, ya aku terserah aja sih nanti dia mau apa, nanti kita akan ngobrol. Masih berapa agak terlalu dini lagi ya tuh. Agak terlalu dini. 7 bulan ya baru bisa makan makanan padat gak sih? Oke. Nextnya, Bill harus memilih menjadi ibu rumah tangga seutuhnya atau wanita karir. Oke, for the time being aku prefer dan comfortable untuk menjadi wanita karir karena yang tadi aku bilang aku juga di encourage sama keluarga aku untuk tetap berkarir. Jadi maksudnya aku nggak ada pressure untuk menjadi ibu rumah tangga. Pasangan aku, suamiku juga orang tuanya, ibunya juga berkarir. Jadi aku berkarir seperti sekarang juga nggak ada apa ya, kayak nggak ada pressure gimana gitu untuk kayak lo harus di rumah ya jaga anak, bisa masak. Aku bisa masak ya. Bisa masak ya. Jadi nggak ada pressure kayak gitu. Dan for the time being aku senang banget lagi kerja. Wow, hustler. Aku senang banget kerja. Ini karyawan idaman para korporat ya, para HR ya. Ini para HR. Nah ini kan Kasti kayaknya Sobat Blue tuh nggak sabar untuk mendengar jawaban-jawaban soal karir Kasti tadi. Nah ada yang pertama nih, memilih karir sebagai seorang PR. Apakah ini karir path yang emang Kak Asti rencanakan dari dulu? Aku dari TK memang udah kepikiran mau jadi public relations. Ada tuh kebetulan program ini ya. Enggak dong. Enggak, malah dulu kayak TK, SD jadi astronot gak sih? Gitu kan, kayak dokter gitu. Terus ketika kita agak dewasa dikit nih, SMP, SMA kayaknya tuh di otak kita pekerjaan-pekerjaan seperti dokter, terus apa lagi? Itu kayak sesuatu yang prestigious gitu. Jadi kayak dulu pengen banget nih jadi dokter, wah si Asti jadi dokter gitu. Maksudnya menjadi dewasa itu kayak berproses gitu loh, sampai akhirnya aku sadar dengan apa ya, keunggulan diri aku, bahwa kayaknya aku cukup nyaman nih untuk ngomong sama orang lain gitu. Jadi public speaking juga sudah terbiasa gitu dari dulu, dan kayaknya aku suka sesuatu yang strategic thinkingnya tuh kayak PR banget gitu. Jadi kayak aku baru merasakan bahwa mungkin PR ini adalah jalan aku tuh ya pas SMA atau kayak kuliah gitu. Jadi buat teman-teman yang masih SMA masih galau itu wajar aja. Bahkan kalau kita bahasanya tuh suka ada quarter life crisis ya. Aku sudah melewati masa itu gitu. Bahkan di usia 25 aja tuh masih ada keraguan kayak, do I really belong to this industry gitu, Von? Tapi semakin dijalanin kayaknya aku justru semakin merasa lumayan expertise nih di sini. Jadi kalau dibilang rencana selalu berubah-ubah, tapi at the end of the day I love my job sih gitu. Berarti ini kalau misalnya awal
wah gue ini jalan PR gue nih di sini nih. Itu berarti setelah quarter life crisis ya baru sebenarnya dari awal. Jadi dari aku kuliah, aku itu kuliah di PR juga gitu. Jadi sebenarnya aku berada di circle ekosistem dunia komunikasi gitu ya. Ya berubah-rubahnya tuh bukan yang gimana ya, kayak aku pengen coba yang lain gitu. Kayak pas di usia 25 itu aku pengen coba sesuatu hal yang baru, tapi terasa sudah terlalu tua, tapi masih muda kok untuk ngejalanin hal yang baru juga at the same time gitu. Jadi kayak bingung nih, aku harus coba hal baru atau aku tetap di PR aja. Tapi semakin dijalanin kayaknya ya udah, I love my job. Jadi aku sampai sekarang di PR. True love PR. True love PR. Nah, ada banyak teman-teman di luar sana juga yang berprofesi sebagai PR. Perlu skill atau kemampuan seperti apa sih yang menurut Kak Asti itu cocok untuk berkarir di bidang ini? Yang pasti kalau PR itu harus bisa ngomong di depan publik, harus ekstrovert, itu salah ya. Karena PR itu nggak serta-merta harus ngomong di depan publik sih, Von. Jadi kadang-kadang kita tuh justru orang di balik layarnya. Jadi itu bukan salah satu skill yang wajib dimiliki ya. Tapi justru aku ngelihat PR itu creative thinking, terutama dalam hal menulis juga penting banget, creative writing, karena di PR itu justru banyak menulis sebenarnya. Terus strategic thinking juga itu penting banget. Dan kalau kamu merasa strategic thinking atau creative writingnya masih ragu gitu, menurut aku jadi up to date itu adalah salah satu cara untuk kamu bisa jadi PR yang sukses juga gitu. Jadi ngikutin tren, karena dengan dunia digital sekarang ada social media juga, kita nih jadi berjalan beriringan kan sama PR gitu. Nah kalau misalnya kita nggak menguasai hal itu juga, susah juga gitu. Jadi sebenarnya up to date sih kayaknya yang paling penting untuk menjadi seorang PR itu dulu deh. To be PR is to be up to date gitu ya. Benar. Oke. Nah, ada ratusan bahkan ribuan orang di luar sana yang merasa gagal atau struggling menjadi seorang PR. Ada pesan atau semangat yang Kak Asti mau sampaikan ke mereka? Aduh, semangat aja sih. Ya, semangat ya Kak. Semangat ya Kak. Gimana harus semangat ya? Harus dijalanin aja. Gagal jadi PR tuh gimana nih konteksnya gitu. Kalau kamu masih di bawah 25 terus kamu merasa gagal jadi PR, menurut aku kamu masih dalam proses sih. Tapi mungkin yang nonton ini udah 40 tahun terus gagal jadi PR, itu semangat ya. Semangat. Ya, jadi kayaknya jadi kayak nggak ada terms yang tepat untuk gagal jadi PR sih. Menurut aku semua itu berproses. Ada nggak sih tips-tips biar kayak tadi kan mengolah strategic thinking? This is Indonesia. This is Indonesia. No. Ya, ada nggak sih tips-tips Kak Asti untuk mengolah strategic thinking gitu-gitu? Banyak networking, banyak ngobrol sama orang, terus banyak ketemu orang lain yang di bidang yang sama juga. Jadi aku tuh sering kayak sharing, terus kayak ngobrol, ternyata tuh kalau PR di sini tuh kayak gini. Jadi kita nanti tinggal mengaplikasikan yang sesuai dan cocok dengan apa yang kita kerjakan gitu lah. Jadi networking sebenarnya penting banget, dan menurut aku itu nggak cuma di PR doang sih. Apapun pekerjaannya kayaknya networking tuh betul kan? Sangat penting karena kita nih makhluk sosial ya. Jadi IPS, benar. Jadi IPS. Nah, nextnya setelah menjalani dunia PR, apakah Kak Asti pernah melirik karir path di bidang lain? Untuk sekarang sih social media ya. Aku lagi mulai belajar lagi nih hal-hal di dunia social media, walaupun sebagai content creating aja gitu ya. Tapi sebenarnya fun fact, gue dulu pengen banget lagi jadi aktris. Jadi aktris. Terus kayak pas gue liat diri gue di kamera, nggak kamera face ya mbak, ini kayaknya pas di audisi kayak nggak mbak, di kamera nggak bagus gitu. Jadi iya, tapi karena aku itu juga kuliah, aku ikut teater gitu, teater musical gitu kan. Jadi aku selalu punya ruang untuk dunia acting sebenarnya. Dan memang tidak menjadi aktris, tapi di dunia social media sekarang aku banyak acting kan. Jadi kayaknya ya udah deh, aku aplikasiinnya di situ aja. Jadi nggak benar-benar menghilangkan apa yang aku suka gitu loh. Pantesan konten-kontennya Kak Asti tuh sangat-sangat aktris. Kayak Hollywood rated. Siapa tahu ada sutradara nggak sih yang nonton? Jualan. Enggak. Ya, boleh jadi sih. Seperti itu. Tapi itu bukan
career path ya, itu kayak salah satu passion yang pengen dijalanin. Tapi ini balikin lagi ya soal passion nih. Aku adalah orang yang meyakini bahwa kerjaan itu tidak harus sesuai passion sebenarnya. Jadi I love my job, don't get me wrong ya. Gue suka banget sama pekerjaan gue, tapi it's not technically my passion gitu, ngerti kan? Kayak passion aku tuh masih di art gitu. Gitu, aku masih suka art. Jadi ketika kita capek kerja, kita masih ada kayak pelarian tanda kutip gitu ke passion kita yang lain. Karena mau kita passion, aku nih sekali lagi, kalau mau kita passion kayak apa, ketika menjadikan sebuah passion itu sebagai pekerjaan, nanti tuh kan ada kayak masa burnoutnya gitu ya. Dan aku nggak mau burnout karena my own passion gitu. It makes sense sih. Iya, karena jadi kayak bekerjanya sesuai passion banget, kita kan bakal capek, bosen. Iya, karena apapun pekerjaannya pasti ada burnoutnya. Benar. Mau kamu secinta apapun sama pekerjaannya itu pasti ada gitu. Jadi ya makanya tadi aku bilang doing the best of both worlds. Nah, apa sih pandangan Kasti terhadap dunia PR sebagai salah satu pilihan karir di zaman sekarang? Karena kalau misalnya soal gaji nih, menurut Kasti itu pekerjaan dunia PR bisa jadi salah satu pilihan karir yang menjanjikan. Upsi. Ini ngomongin gaji aja nih. Promising, it's a promising occupation ya menurut aku. Tapi ya itu tergantung juga, maksudnya kayak ada experience yang harus kamu build juga gak sih, kayak apapun pekerjaannya menurut aku. Iya sih. Nah kalau sekarang itu jelas beda sama kayak aku ini kan udah hampir 8-9 tahun kerja ya Fon ya di PR gitu. Itu banyak banget hal yang berubah dalam dunia PR. Termasuk sekarang social media itu kita ada namanya digital PR juga. Nah kalau awal-awal tuh bener-bener bahkan dari kita berkomunikasi aja, dulu kita masih fax gitu. Kalau sekarang kita masih WhatsApp. Ngomong fax nggak tuh? Ya. Bisa nggak tuh pada pakai fax gitu ya? Masih fax. Terus dulu kan media juga banyak yang printed. Sekarang kan udah goes online juga. Bahkan ada new media juga gitu. Jadi lumayan shifting ke dunia digital sih. Tapi again, it's a promising job, it's a fun job juga menurut aku. Jadi ya oke juga sih kalau mau diseriuskan. Ini ya. Yes. Nah kan kita ngomongin soal gaji nih ya. Pernah gak sih ngalamin gaji numpang lewat di rekening? Itu kayak sering ya terjadi. Itu kayak karyawan banget gak sih? Karyawan banget sih. Ini kayaknya banyak ya terjadi di ibu kota ya. Yes. Gaji numpang lewat. Iya sih. Karena apalagi kan aku juga udah berkeluarga. Jadi pengeluarannya juga makin banyak nih gitu. Jadi ada masa-masa itu. Cuman sekarang lebih stable. Tapi itu by proses ya. Maksudnya kalau kamu nanya aku 2-3 tahun pertama kerja, itu benar-benar nggak ada rasanya. Itu benar-benar numpang lewat aja, habis aja gitu. Tapi sekarang udah I would say lebih safety sih, dan aku juga udah mulai paham untuk mengatur keuangan gitu, apalagi udah berkeluarga kan gitu. Oke, biasa kalau misalnya Kasti ada ini gak sih kayak ngebagi-bagiin budgeting gitu untuk gaji-gaji? Iya, ngebagiin. Jadi kan ada kayak nabung gitu, terus ada cicilan juga misalnya, terus sehari-hari makan, transport gitu ya. Jadi memang udah harus aku pos-posin sih. Budgetin ya sih ya. Tapi Kasti pakai Blue Saving gak sih? Yes, it's time for me. Wow, kasih tahu dulu dong nih. Nasabah ya? Nasabah ternyata kata orang bluenya, yes, it's the right speaker here. Dia nih. Yes. Dia bawa properti guys. Yes. Nah ini di. Bener loh, asti loh. Ya Blue Saving nih buat yang belum tahu, ini tuh fitur tabungan di Blue dimana kita tuh bisa buka 20 pos tabungan yang dipakai buat budgeting uang bulanan. Kayak tadi Kasti juga kan, kalau misalnya kalian biar nggak sekali lewat gitu dibudgetin. Kalau misalnya udah ada gaji tuh buat transport, buat makan, buat apa, pacaran gitu. Nah terus di Blue Saving ini tuh bisa dipersonalisasi juga. Jadi nama tabungannya, icon tabungan, nominal goal itu tuh kalian bisa customize sendiri. Bisa kayak tulis ini buat kasih makan kucing gitu. Ya kayak gitu-gitu. Dan atau nabung rutin juga terserah. Dan bunganya itu cuma 3% PA. Yes, per annum. Oke.
Ya, Yeah. nah aku sambil sharing pengalaman Yeah. aku juga ya soal ngepost-post. Nah itu aku senangnya sama digital banking sekarang termasuk Blue ya. Aku nasabah diulang lagi nih gue nasabah Blue gitu. Itu sangat ngebantu sekarang. Apalagi kalau misalnya di Blue itu tuh kalau di aplikasinya itu juga ada keluar tuh kayak pengeluaran bulan ini berapa. Dia emang mengkalkulasikan lah. Jadi itu kayak ngebantu aku banget juga gitu. Dan emang kalau zaman dulu kan kita ngambil tunai terus kita ngepost-postin di amplop. Iya, Kalau sekarang old school. Kalau school. sekarang nah aku manfaatin digital bank kayak Blue ini juga gitu. Jadi dan apalagi tadi kan ada bunganya juga sampai 3% per annum gitu kan. Jadi sekalian kita naruh duit, sekalian untung gitu. Nah itu tuh, jadi nggak usah buka Excel lagi ya. Benar. Udah langsung masukin aja ke tabungan. Nah buat teman-teman yang belum punya rekening Blue, bisa aja langsung buka rekening Blue pakai kode Blue Experience. Nah supaya promosinya itu lebih cepat, prosesnya lebih cepat, dan rekeningnya langsung jadi promosi. Karena ada banyak promo Blue Day cashback sampai dengan 333.000 cuma sampai hari ini aja. Dan buat sobat Blue yang udah join live nih, aku mau ingetin lagi untuk stay tune sampai akhir karena ada Blue Quiz yang jawabannya tersebar sepanjang live ini, dan akan ada rewards spesial buat kamu yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Nah hadiahnya tuh ada kartu flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition semua, tiket Blue Experience onsite Jakarta dengan special speakernya Kunto Aji, dan masih banyak reward seru lainnya. Dan teman-teman bisa langsung masukin link Blue Quiznya yaitu blue.id Blue XP Quiz 1, atau langsung aja cek ke link Blue Quiznya di blueexperience.id, atau langsung cek ke Instagramnya Blue by BCA Digital. Seperti itu. Dan kalian juga bisa dapat tiket onsite ke Bandung, Jogja, Jakarta menyelesaikan Blue Mission. Cerai gampang dan simple banget sobat Blue. Cukup lakukan 3 kali in-app payment di Blue Experience di Blue di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app payment lainnya. Untuk detailnya bisa langsung cek di website blueexperience.id karena panjang banget tadi itu barusan. Oke. Nah, aku pengen share beberapa data nih. Ini segmen dimana kita nge-share data dan minta iniannya Kak Asti, pendapatnya Kak Asti. Oke. Nah, ini ada tentang work-life balance versus hustle culture. Nah kalau ngomongin tentang karir, salah satu yang sering menjadi concern dari teman-teman adalah soal work-life balance. Berdasarkan data riset survei online dan media sosial dari Jangkara Data Lab bersama Jakpat, 95% responden menginginkan work-life balance. Di sisi lain banyak yang bilang kalau kita harus menerapkan hustle culture dengan sebagai kebiasaan untuk bisa bersukses berkarir. Nah menurut Kak Asti, apakah kita harus memikirkan tentang work-life balance atau kita harus tetap mengambil kesempatan-kesempatan yang ada? Apalagi kan sekarang kalau kesempatan karir itu mulai mungkin terlewat ya kalau misalnya kita nggak bekerja lebih keras. Jadi kayak gue termasuk dalam 95% yang menyetujui work-life balance deh kayaknya. Tapi aku itu bisa dibilang kayak kerjanya cukup gila sih. Maksudnya kayak nggak ada kerjaan lain nih selain kerja gitu ya. Tapi aku tetap bisa work life balance karena aku harus gitu, apalagi aku punya baby sekarang kan yang kayak nggak bisa kayak dulu tuh kerja gitu. Dan menurut aku sekarang possible banget punya work life balance, apalagi dengan beberapa kantor yang udah mulai menerapkan remote work juga, itu tuh bisa dimanfaatin banget gitu ya. Kalau di masalah kesempatan sih gimana ya, kesempatan tuh nggak terlewat hanya karena lo work life balance gitu ya kayak enggak tetap sekelebet itu ya enggak. Jadi permasalahan hustle culture tuh juga enggak yang kayak gila kerja juga gitu. I used to be that girl yang doing yang hustling gitu girl boss. Iya, tapi capek juga sih sekarang, dan aku ngerasa tinggal di kota Jakarta nih fast pace banget gitu, kayak capek banget kalau kamu hustling terus. Jadi emang harus benar-benar memikirkan juga kesehatan mental kalian teman-teman. Biasanya apa sih yang dilakukan Kak Asti kalau work life balance? Work life balance aku set boundaries untuk kerja. Maksudnya I don't mind kerja lembur, nggak ada masalah gitu. Aku bukan tipe orang yang kayak oke, jam 6 saya pulangnya, nggak ada loh bos nyuruh gue
lembur. Okay. Aku juga nggak gitu banget gitu. Aku masih lembur, I don't mind lembur gitu. Tapi tetap set boundaries kayak. Nah, enaknya kalau udah bertahun-tahun kerja gini, kamu tuh udah bisa tahu butuh waktu berapa lama sih kamu untuk mengerjakan satu task gitu. Jadi time management itu juga jadi penting banget. Dan sekarang it gets easier buat aku untuk ngatur time management karena aku udah tahu dalam satu task ini aku bisa ngerjainnya selama berapa menit. Jadi aku udah mulai bisa nggak janji-janji doang. Oke, nanti malam aku kirim, padahal aku belum selesai. Jadi ya kelabakan sendiri kan kayak gitu. Jadi aku udah bisa menentukan nih kayaknya aku nggak bisa hari ini, besok aku baru bisa. Jadi udah bisa firm itu gitu. Terus aku simple banget. Aku sih simple aja. Aku sih simple aja. Aku simple banget. Jadi aku kalau di naik transportasi umum ya, aku di kereta gitu suka nonton drama Korea kok gitu. Jadi ada waktu me time-nya sedikit aja. Sesimpel itu kok. Jadi ya emang kayak gitu. Terus Sabtu Minggu memang aku manfaatin untuk waktu sama keluarga gitu. Oke. Jadi selalu ada waktu untuk work-life balance. Yes. Nextnya peran kuliah dalam menentukan career path. Jadi aku pengen spill beberapa riset tentang kuliah dan kerja juga. Nah, yang pertama tuh ada riset oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim. Wah, Bapak Nadiem Makarim. Pada tahun 2022 lalu tuh ada 80% mahasiswa di Indonesia yang bekerja tidak sesuai jurusan kuliahnya. Salah satunya ada yang nonton nih, enggak dong. Saya juga sesuai. Kamu sesuai. Oke. Adalah dikit-dikit nyerempetnya. Oke lah. Nah, yang kedua dari keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ada 1,4 juta lulusan D3 hingga S1 setiap tahunnya, di mana hanya ada 141.000 lowongan kerja yang terbit tiap tahun. Wow. Di sisi lain banyak hal yang kita bisa dapatkan dari kuliah untuk menjadi step awal karir kita, mulai dari peluang karir, koneksi dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan sewaktu lulus sekolah. Nah, kalau Kak Asti sendiri sebagai penyandang gelar master dalam studi komunikasi, apa kaitan pendidikan dalam menentukan career path yang menurut Kak Asti? Yes, aku MIKOM, Master Ilmu Komedi. Wow. Master Ilmu Komunikasi dong ya. Kaitannya menurut aku sih kalau sekarang udah nggak relevan lagi ya, maksudnya apa yang kamu studi gitu ya, studi kamu versus apa yang pas pekerjaan itu bisa jadi berbeda, bisa jadi sama juga. Jadi itu possible banget sih, bahkan di aku di PR gitu ya, ada juga kok aku pernah ketemu anak magang yang justru dari ilmu matematika gitu. Itu kayak jauh banget kan sebenarnya gitu. Tapi dia suka sama PR, dia passionate di PR, jadi dia pengen nyoba ke situ. Tentu kuliah itu bisa jadi awal stepping stone yang bagus ya kalau berkarir. Artinya ketika aku lulusan komunikasi dengan orang yang non komunikasi, terus kita sama-sama apply di PR, pasti mungkin ada yang di komunikasi mungkin bisa didahuluin gitu, atau kita punya knowledge yang lebih banyak dari yang non komunikasi. Tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk switch career misalnya, atau kayak selalu ada possibility gitu. Nah, banyak banget nih teman-teman kita yang nggak bisa berkarir di bidang yang dia senangi karena ada tuntutan hidup. Nah, Kasih setuju nggak kalau passion itu menjadi hal utama dalam memilih karir? Nah, ini yang tadi kita bilang ya, passion itu. Kalau aku adalah tipe orang yang nggak harus karir aku itu sesuai passion gitu. Dan aku mengerti banget ada orang-orang di luar sana yang berkarir itu karena tuntutan hidup. Jadi dia lebih ke orientasinya lebih ke gaji, lebih ke uang. Apapun gue kerjain yang penting gue dapat uang. Dan aku sangat paham ada orang-orang yang seperti itu juga. Kalau aku sih ya tetap lakuin yang terbaik sih dari yang aku lakukan gitu. Aku doing PR passionately, walaupun gak passion banget di PR gitu juga enggak juga gitu. Tapi I do it passionately ya. Takutnya bos aku nonton. Oke, nah millennials dan Gen Z sering dihadapkan dengan pilihan. Pilih dibayar mahal atau karir sesuai passion? Dibayar mahal atau karir sesuai passion? Nah, pasti pilih yang mana? Dibayar mahal atau karir sesuai passion? Mahal berarti sama kayak yang tadi sih kurang lebih. Iya. Kalau aku sekarang mungkin bisa jadi orientasinya lebih ke uang, Foni. Tapi kalau misalnya kamu tanya aku 2-3 tahun pertama, uang tuh belum jadi isu buat aku. Artinya
walaupun aku udah hidup sendiri, nggak minta orang tua lagi ya pada saat first jobber juga gitu. Tapi maksudnya aku benar-benar fokus sama ningkatin skill dulu tuh pas awal-awal karir gitu. Nah kan, dan aku percaya banget kalau misalnya uang itu ngikut lagi Fon gitu. Jadi kayak nggak usah dipikirin. Kadang tuh aku ngelihat orang sekarang tuh nggak fokus ke situ, tapi fokus ke mungkin karena fenomena sosmed yang terlalu sering ngomongin soal underpaid gitu. Jadi kita nggak ngelihat dari sisi lainnya. Aku nggak menyetujui underpaid ya, tapi maksudnya ada sebenarnya kantor-kantor lain yang dia paid well, gak under tapi juga gak above and beyond gitu ya. Tapi itu benar-benar definitely helps you with your skill gitu. Jadi ada faktor lain yang bisa dilihat gitu. Setuju. Jadi emang harus tetap kayak mempertimbangkan ya oke lah kalau misalnya paidnya ya udah, tapi kayak you get experience, you get connection juga kan. Itu juga bantu banget. Nah, bagaimana sih pendapat Kasti terhadap teman-teman yang sering berpindah karir dan mengubah career path-nya? Putu nih lompat. Aku sih pindah kantor lompat-lompat gitu sering dengar. Cuman kalau misalnya dari segi industrinya, misalnya aku PR, terus aku nanti loncat ke bisnis, terus aku loncat ke sales gitu. Aku nggak pernah tahu orang kayak gitu sih. Kayaknya capek soalnya ngulang terus dari awal. Tapi kalau berpindah-pindah kayak kantor, menurut aku itu preferensi sih. Kalau aku pribadi, aku itu lumayan capek kalau harus pindah-pindah itu mengulang semua hal baru gitu loh. Kayak pertemanan juga baru, terus adaptasi lagi. Jadi ketika aku udah ngerasa oke, aku udah cukup skillnya di sini, it's time for me to move on, baru. Jadi memang kayak gitu sih. Aku itu hampir jarang bekerja yang kayak di bawah 1 tahun gitu. Jadi biasanya emang bertahun-tahun gitu baru pindah gitu. Iya. Jadi selesaiin dulu questnya ya, itu kalau di game. Nah, kalau suka pindah karir itu kan pasti keuangan juga ada kemungkinan kurang stabil ya. Menurut Kasti sendiri tuh menyiapkan keuangan yang stabil apakah suatu hal yang penting? Dan kalau dari Kak Asti ada nggak sih cara atau tips and trick mengenai menyiapkan keuangan untuk masa depan? Menurut aku nyiapin keuangan nggak penting ya. Enggak dong. Ini pertanyaannya menyiapkan keuangan stabil itu suatu hal yang penting. Of course. Tentu saja. Iya. Mungkin kita hidup bukan di zaman barter ya teman-teman ya. Kita itu penting banget gitu. Tapi sekarang tuh banyak, dan menurut aku ilmu untuk menyiapkan keuangan atau kayak financial management setiap bulannya udah banyak banget gitu. Kamu bisa lihat kayak di TikTok itu tuh banyak banget cara-cara untuk financial management tiap bulan kamu kan. Itu bisa diaplikasiin aja dan coba yang paling cocok buat kamu. Karena kan ada yang kayak ribet banget sampai pada akhirnya tuh kamu nggak bisa untuk financial managementnya jadi gak bagus gitu karena terlalu ribet. Dengan Blue masuk ini. Nah kalau udah dipoket-poketin buat orang-orang malas seperti saya yang kadang-kadang tuh kalau dulu masih kayak oke, pengeluarannya ini setiap hari tuh kayak nge-recap gitu. Di aku nggak works. Mungkin some ya, tapi di aku sih simple aja. Kamu sih simple aja gitu. Jadi justru teknologi dari digital banking ini yang emang pada akhirnya ngebantu. Dan semakin tua juga semakin penting lagi. Kalau dulu aku mengatur keuangan buat hura-hura, Fon. Iya kan istilahnya gitu. Beli barang buat aku belanja. Tapi kalau sekarang ada masa depan anak, ada pengen banget punya rumah gitu. Jadi banyak hal yang adulting is hard. Iya. Dan penting banget untuk kayak investasi ya sebenarnya. Salah satunya tuh ada Blue Deposit. Jadi Blue Deposit ini adalah deposito jangka panjang dengan minimal penempatan saldonya 1 juta rupiah. Dan tenornya tuh fleksibel juga mulai dari 1 sampai 12 bulan. Ini Kak Asti pernah nyoba nggak Blue Deposit ini? Ini justru aku baru mau nyoba ya. Dan kalau misalnya yang lain kan minimal penempatan saldonya tuh suka tinggi-tinggi kalau ngomongin soal deposito gitu. Betul. Ya. Jadi di sini nih aku mau nyoba karena minimal tadi berapa? 1 juta ya? 1 juta. Yes. Dan dia tuh nggak ada penalti juga Kasti. Jadi kalau misalnya mau narik sebelum tenor nih, sebelum jangka waktunya, karyawan banget tuh menarik duit sebelum. Sorry nggak jadi gitu kan? Karena suka ada hal mendesak juga kan. Dan aku itu memang tipe orang yang karena aku bisa dibilang bukan orang yang expert banget untuk financial management. Jadi tuh kamu kalau
kalau mendengar soal investasi kan suka mendengar jangan naruh telur di satu basket yang sama gitu kan. Betul. Jadi istilahnya diversifikasi. Hey, Finance banget financial nih asli guru anaknya gitu. Jadi memang aku diversifikasi untuk instrumen investasinya juga. Oke, gitu. benar banget. Dan suku Kalau ya bunga jadi kalau misalnya ada yang kenapa-napa ada backup gitu. Yes. Main juga sih, soalnya suku bunganya di Blue Deposit ini 3,75 sampai 4,75%. Wow. Yes. Nah, aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum punya rekening Blue, bisa langsung aja buka rekening Blue pakai kode Blue Experience, BLUXPERIENCE, supaya prosesnya lebih cepat dan rekeningnya langsung jadi, dan banyak promo Blue Day Cashback sampai dengan 333.000 cuma sampai hari ini aja. Nah, aku juga mau ngingetin juga buat Sobat Blue yang udah join live, jangan lupa untuk stay tune sampai akhir karena ada Blue Quiz yang jawabannya tersebar di sepanjang live ini, dan akan ada reward special buat kalian yang berhasil jawab dengan benar semua pertanyaannya. Ini harus disebutin lagi nih sebutin ya. Nah, kita sebutin lagi nih hadiahnya nih. Ada kartu Flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience onsite Jakarta dengan special speaker Kunto Haji, dan masih banyak reward seru lainnya. Nah, itu dia. Dan teman-teman bisa masukin link Blue Quiznya di blue.id/bluexpquiz1 atau langsung aja cek ke link Blue Quiznya di blueexperience.id atau cek ke Instagramnya Blue by BCA Digital, paling gampang tuh. Nah, selain itu Sobat Blue juga bisa dapat tiket onsite Bandung, Jogja, dan Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang, dan Sobat Blue tuh tinggal lakukan 3 kali in-app payment Blue aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app lainnya. Untuk detail bisa langsung ke website blueexperience.id. Yes. Nah, kita lanjut lagi ngobrolnya, dan ini tuh ada pernyataan sih lebih tepatnya. Banyak yang suka ngeluh, kenapa sih sehari itu cuma 24 jam? Kak Asti tuh nggak dikenal cuma sebagai PR kan, tapi sebagai content creator juga. Nah, gimana Kak Asti tuh membagi waktu 24 jam itu untuk PR dan content creating? Cukup ya sehari 24 jam aja. Wah. Gue nggak mau nambah. Cara mengatur waktu, aku benar-benar weekdays fokusnya di pekerjaan aku. Terus kenapa sih Asti ada di sini sekarang? Weekdays aku di hari fokus Senin ya. Iya, weekdays tapi lebih beratnya tentu di pekerjaan real saya. Terus yang content creating biasanya aku ngelakuinnya di Sabtu dan Minggu. Dan itu kayak cuman sebulan sekali gitu loh Fon biasanya. Jadi aku nabung konten gitu tipenya karena jadi kayak dalam satu hari aku bisa bikin kayak 20 konten untuk 20 hari ke depan gitu misalnya. Banyak sekali. Iya, karena aku cuman punya waktu weekend pertama, dan kedua aku juga sebisa mungkin banyak dihabiskan waktu sama anak aku juga kan. Anak aku kan masih bayi banget gitu. Jadi tambah lagi tuh job saya sebagai ibu kan. Jadi paling itu sih, dan aku ngerasa comfortable sih ngejalanin itu. Maksudnya ya itu kadang ada masa capek juga, tapi buat apa ada refleksi. Betul, di dunia ini dan salon ya. Nah, gitu. Nah, aku pengen tanya deh, kalau misalnya ngobrol dengan banyak orang, itu capek nggak sih? Apalagi kalau misalnya mood swing, kecapean, bosen. Kadang-kadang kan kita juga bisa pengen gak ngobrol introvert gitu. Apa kalau misalnya Gen Z tuh bahasanya social battery drain, abis. Nah, itu sebagai PR mau nggak mau tuh harus tetap berinteraksi dengan orang kan? How to deal with that? Sebenarnya nggak harus sih kalau kamu nggak pengen berinteraksi sama orang. Jadi kalau ada klien kayak diam aja. Aku lumayan bisa mengatur apa ya, kayak emotional management aku udah lebih baik. Jadi kalau misalnya udah dalam situasi yang profesional, aku bisa menjaga emosi aku di depan orang gitu. Tapi mungkin itu juga apa ya, berproses sih Fon menurut aku, karena kayak mungkin awal-awal sulit buat aku, apalagi kalau misalnya berawal karir. Aku ngerti banget berawal karir tuh susah banget karena atasan kalian banyak gitu, dan kalian harus ngikutin mereka gitu. Kalau sekarang kan aku udah lebih baik, udah ngerti what I'm doing gitu. Jadi juga emotional managementnya juga ikut lebih baik lah. Jadi sekarang udah bisa lebih profesional sih. Tapi itu ya benar, itu skill sih menurut aku, dan itu harus dipelajari ya. Tapi dilatih. Menurut Kak Asti itu penting gak sih self reward untuk
mood swing. Betul, penting banget lagi. Ya, itulah makanya kenapa kita harus bekerja supaya kita bisa self reward terus. Wow. Dan supaya gajinya nggak sekali lewat ya, dibagi-bagi ya ininya ya. Gajinya kalau misalnya udah dapat gaji langsung masukin ke Blue Saving, ini ada pos-pos tabungan gitu. Jadi kayak langsung masukin ke ini buat self reward, buat bayar iuran, buat apa tabungan, langsung aja tuh. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke next session, penasaran nih teman-teman di sini masih pada semangat gak sih? Semangat lah ya, harus semangat. Kalau nggak semangat ngopi dulu, ngopi. Yes. Nah, boleh banget ramein di kolom komentar ya. Ramein please. Comment please. Dan kalian tuh kalau misalnya mau nanya-nanya juga boleh di kolom komentar. Ntar kita tanyain ke Kak Asti. Yes. Yes, Lay. Oke. Langsung aja kita lanjut lagi ya. Ini mau lanjut komentar live komen dulu ya. Kita live komentar dulu. Nanya nggak semuanya? Nanya wow. Ya, nanya ya. Speakernya demanding. Nanya ya teman-teman. Kalau nggak nanya nih. Ntar ya lagi loading nih. Wifi-nya agak. Ini ada nih dari David Purnama. Aku mau jadi content creator tapi kurang pede. Ada nggak tips supaya pede saat take konten, Kak? Wah, gini ya. Fun fact. Fun fact. Dulu aku main TikTok awal-awal itu karena dulu TikTok kan terkenalnya dengan joget. Yes, joget-joget aja gitu. Dan pada saat itu orang-orang di dekat aku justru nggak ada yang main TikTok. Jadi itulah saya masuk karena siapa sih nggak ada juga yang main TikTok. Ya udah, ternyata pas aku main sering, ternyata makin lama orang makin banyak yang main TikTok, ya udah akhirnya jadi sekarang. Justru menurut aku kalau kamu mau jadi content creator tapi udah mikir numbers, udah mikir apa yang siapa yang nonton, itu bakal burden banget sih. Anggap aja di TikTok nggak ada yang nonton gitu loh. Jadi kayak dan pasti yang nonton kan mungkin kayak strangers, dan itu pasti akan lebih mudah buat kalian kalau misalnya yang nonton tuh strangers. Betul. Jadi nggak ada yang ngejudge gimana ya. Jadi ya itu sih menurut aku, karena balik lagi ya, kalau misalnya ngonten itu aku mikirin numbers, mungkin kayak aku udah berhenti kali dari kapan tahu gitu kan. Berarti Kak Asti pas awal-awal main TikTok kontennya joget ya? Enggak dong. Enggak. K-pop lagi awal-awal. Ini apa lip sync video? Iya, pokoknya yang kayak K-pop gitu. Tapi terus akhirnya terjun ke dunia komedi kantoran, terus ya sudah gitu. Oke, next questionnya tuh ada dari Cindy. Yes. Kak Asti, ceritain dong pengalamannya menjadi ibu baru. Fun fact mulu nih si Asti. Fakta menyenangkan terus nih. Jadi emang 3 bulan pertama menjadi ibu tuh menurut aku the hardest part banget sih, aku harus akui gitu. Tapi it gets better. Terus anak aku juga sekarang udah bisa respon. Kalau aku senyum, dia udah bisa senyum balik, udah bisa duduk, udah bisa diajak ke mall gitu, udah bisa kayak udah bisa balas klien belum? Gimana? Udah bisa aku ajak konten. Maaf Kak gitu. Habis ini kalau nggak salah aku mau bikinin CV untuk anakku. Cepat. Jadi it gets better. Tentu aja pengalamannya ya buat working mom di luar sana, kalian semangat, karena kalau misalnya aku naik transportasi umum juga aku ngelihat banyak working mom juga yang sama kayak aku, kemana-mana tuh bawa gembolan tas ASI karena aku masih mengasihi gitu kan. Jadi menarik sih, dan aku kayaknya nggak akan lupain this year karena ini benar-benar banyak amazing. Dari Pilar K_2, harus ada tim nggak sih buat awal ngonten? Enggak, aku enggak. Kamu ada tim? Kalau selama kalau ngonten, misalnya awal ngonten lebih tepatnya ada budget gak untuk timnya? Palu gada. Nah pokoknya, itu gitu. timnya saya, me, myself, and I. Iya, betul. Tapi aku sampai sekarang juga nggak, maksudnya dari kreatif, dari skrip, kalau teman-teman ada yang nge-follow aku, terus lihat itu dialog-dialognya itu masih dari aku semua gitu. Jadi aku belum ada orang kreatif. Tim aku itu cuman yang bantuin untuk lebih ke account ya, kayak administrasi sama suami aku videographer soalnya. Jadi kalau menurut aku tipsnya cari suami yang bisa dikaryakan ya. Palu gada suaminya ya. Sekaligus. Tapi memang awalnya sendiri banget lagi. Sampai sekarang sih. Oke, kalau pesan untuk teman-teman yang mungkin masih takut untuk memulai atau ada yang takut menghadapi netizen di sosial media, dari Kak Asti gimana?
Bahkan sampai sekarang itu masih jadi pelajaran yang berat sih buat aku untuk menghadapi netizen gitu. Aku masih lumayan takut sama what they think about me gitu. Terus kalau misalnya nerima hate comments, aku masih tidak pintar untuk dealing with hate comments juga gitu sebenarnya. Jadi tapi aku tetap mulai aja sih, dan itu juga menurut aku stay up to date sama pekerjaan aku sekarang itu sangat membantu aku untuk lebih berhati-hati dengan apa yang mau aku tampilkan kan di social media. Menjadi seseorang yang I would say kayak professional di dunia PR gitu ya sekarang, itu aku definitely harus lebih hati-hati. Aku tuh nggak bisa kan bikin konten yang kayak wow kontroversi nih, mau dikeluarin aku dari kantor, tidak mau ya. Jadi tetap kayak gitu-gitu tetap harus dilihat dan hati-hati juga sih gitu. Tapi jangan kebanyakan mikir kalau ngonten. Maksud aku kadang tuh orang mau ngonten tuh kayak banyak mikirnya dulu, kayak nanti yang nonton siapa, nanti ada yang like gak ya, jadi kayak udah terlalu jauh gitu loh. Oke. Nah kalau bisa balikin waktu dan Kak Asti punya kesempatan untuk merubah 2 hal, apa yang Kak Asti pengen ubah dan kenapa? Aduh, apa ya? Wow, ini deep banget deh pertanyaannya. Mungkin sebenarnya lebih ke financial management lagi kayaknya, Fon. Jadi aku ngerasa ya, the first 5 year of my career aku tuh jelek banget financial managementnya. Mungkin kalau misalnya aku lebih bagus financial managementnya, mungkin aku sekarang lebih punya savings yang lebih baik gitu. Dan mulai content creating lebih dulu juga sesuatu yang aku harap bisa diubah, karena it definitely helps me with financial juga kan sebenarnya. Jadi di situ sih kayaknya lebih ke financial. Kalau udah tahu ya financially ya. Aku tuh boros banget dulu, kayak 3 tahun 5 tahun pertama tuh di bayangan aku nggak ada tuh kayak aku nabung. Ya udah deh, aku tuh lihat aja nanti gimana, bukan gimana nanti gitu. Nah, lihat aja nanti. Harusnya udah ada Blue dari dulu ya. Gimana sih nih? Iya, supaya bisa dipakai Blue saving dan Blue deposit. Kalau misalnya udah taruh duit di Blue deposit dari dulu udah kayak udah nih si Asti kita foya-foya. Nah, buat teman-teman yang belum punya rekening Blue, bisa langsung aja buka rekening Blue pakai kode Blue Experience supaya prosesnya lebih cepat dan rekening langsung jadi, dan banyak promo Blue Day cashback sampai dengan 333.000 cuma sampai hari ini aja. Dan aku pengen ingetin juga buat sobat Blue yang lagi join live nih untuk stay tune sampai akhir. Ini udah di akhir sih sebenarnya. Karena ada Blue Quiz yang jawabannya tuh tersebar di sepanjang live ini, dan ada reward special buat kalian yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Sekali lagi saya jawab, saya sebut ya. Saya sebut nih rewardnya. Ada kartu flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience on-site Jakarta dengan special speaker Kunto Aji, dan masih banyak reward seru lainnya. Dan teman-teman bisa masukin link Blue Quiznya, yaitu blue.id/bluexpquiz1, atau langsung aja cek linknya di blueexperience.id. Dan paling gampangnya sih ke Instagramnya aja ya, Blue by BCA Digital. Dan Sobat Blue juga bisa dapat tiket onsite Bandung, Jogja, dan Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang banget, tinggal lakukan 3 kali in-app payment di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app Blue lainnya. Untuk detailnya bisa langsung cek ke websitenya blueexperience.id. Yes, aku bisa ikut Blue Quiz juga gak sih? Itu aku pengen deh. Bisa, tapi kan gak boleh main HP nih sekarang kan. Duh iya lagi, sebagai warga transportasi umum, kartu flash itu menjadi hal yang sangat penting untuk saya ya. Apalagi kan di Blue masuk nih si Asti, itu kan bisa langsung gitu masukin flash gitu. Jadi kadang kalau buru-buru gila ya saldo flash gue habis nih, langsung diisi. Nah, terakhir nih mau ada last question. Apa sih tips menentukan career path untuk teman-teman semua yang lagi nonton agar semakin yakin terhadap pilihan-pilihan yang ada? Atau ada 2 kata? Kenapa harus 2 kata? Kenapa harus 2? Gak bisa nih aku 2 kata, aku lebih dari 2 kata lebih dari 2 kata, silakan. Untuk millennials dan Gen Z yang sedang galau memilih career path. Aduh, aku paham banget sih kalau misalnya masalah galau karir, tapi menurut aku memang the first 3 years of your career itu would be the hardest sih menurut aku. Dan kalau aku dulu di 3 tahun pertama kerja gitu ya, satu-satunya cara buat survive itu adalah ngejalanin aja. Ini kayak klise banget sih menurut aku lagi, Fon, kayak lo cuman bisa jalanin aja karena ya udah gitu. Tapi along the way aku yakin kok
semakin kamu menjalani hidup, terus mengetahui apa yang kamu suka, itu nanti kamu akan tahu apa what you wanna do with your life sih menurut aku. Karena again ya, masih muda, hidup insya Allah masih panjang gitu ya. Jadi harus mengerjakan juga sesuatu yang memang disuka gitu. Jangan malah jadi pressure gitu. Tapi ya again, aku understand banget sih kalau misalnya ada yang galau memilih career path. Apalagi kalau sekarang tuh kegalauannya ada gini, Von. Kalau orang-orang lihat LinkedIn tuh katanya jadi insecure ya. Betul, parah aku iya lihat gitu. sih Jadi itu. kayak banyak Gen Z dan even aku milenial ngelihat yang seumuran aku dia kayak udah jauh di atas, tapi kok aku masih gini-gini aja ya. Tapi again sih, time goes by, aku udah benar-benar melakukan apa yang aku suka sekarang secara profesional, secara serius, dan aku udah nggak mikirin orang lain gitu. Karena yang dikasih duitnya kan gue, jadi kayak harus tahu lah kita ngapain gitu. What we wanna do with your life. Patah itu time will tell. Yes, time will Jadi tell. emang satu-satunya jalan tuh cuma membiarkan waktu dan experience ya. Iya, sebenarnya kadang-kadangnya kayak klise dan kayak iya. jahat banget sih nih si Asti Iya, gitu. itu Tapi ya quotes of the day di Instagram, Yes. TikTok gitu normal gitu ya. Iya. saya sih simple aja orangnya. Wow. Thank you Okay. so much Kasti buat Thank you, waktunya. Seru Fani. banget obrolan hari ini. Jadi tahu Yes. banyak soal PR dan career path. Dan semoga ini bermanfaat ya untuk kalian Yes. semua yang nonton. Jangan lupa tap-tap layar. Tap-tap Tap-tap nggak? Tap-tap nggak? Tap-tap layar. Tap-tap nggak semuanya? Nah, jangan sedih, jangan khawatir. Hari ini ada satu sesi lagi dengan Teguh Fayat atau Asam Lambung di jam 7 malam. Yay. Jadi jangan kelewatan dan pasang reminder kalian di jam 7 malam. Iya. See Lagi you. di kereta nih. Iya, lagi di nonton ya, KRL lagi di nih, KRL si nih Asam nonton. Lambung. Oke. Oke. Terima kasih banyak Kasti. Terima kasih sekali lagi. Happy birthday. Happy untuk birthday Blue. Blue. Dan see you jam 7 Sobat Blue. Yeah, bye Sobat Blue. Hari ini. Yeah. Hari Ya. lagu.